Kita hidup di sebuah era di mana kita percaya, termasuk saya, bahwa untuk menjadi berhasil kita butuh passion. Ya, sebuah hal yang kita kejar selama ini adalah tentang passion. Apa ya passion saya? Kita dicekoki dengan berbagai cerita bahwa kalau kita passionate, kita bisa sukses dengan apa yang kita kerjakan. Akhir-akhir ini saya mulai banyak melihat video-video di TEDx yang orang-orang yang memang expert di area career advisor, mereka mengatakan bahwa sebetulnya passion itu bukan yang pertama ternyata. Jadi apa yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita adalah seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah passion itu adalah sebuah perasaan. Ini yang saya belajar. Ternyata passion itu adalah sebuah perasaan. Jadi sama seperti ketika kita suka, hari ini saya suka makan soto gitu. Bisa jadi 5 tahun lagi saya mungkin bosan kali ya makan soto yang itu. Saya akan cari soto yang lain, atau saya akan cari menu yang lain, bukan soto. Jadi ternyata passion itu sebuah perasaan. Passion itu bukan sebuah goal. Passion itu bahkan bukan sebuah pekerjaan. Passion itu hanya sebuah perasaan yang kita dapat karena, wah ini kayaknya ini saya suka banget nih sama yang ini gitu ya. Jadi ajarkan, kita harus sadar bahwa kita harus ajarkan dan kita harus sadar dan ajarkan pada anak-anak bahwa passion itu ternyata sebuah perasaan. Jangan melulu menunggu passion untuk melakukan sesuatu. Ya. Yang kedua, passion itu tidak menentukan kesuksesan kita ternyata Bapak Ibu. Yang saya pelajarin dari video-video yang saya dengarkan bahwa ternyata bukan itu kunci suksesnya. Bukan ketika kita punya satu passion, terus tiba-tiba semuanya itu fall in the right places. Semuanya itu tiba-tiba, wah plek. Hanya karena kita passionate terhadap musik itu terus tiba-tiba buka semua jalannya kita. Tiba-tiba kita bisa jadi musisi terkenal, menciptakan lagu-lagu bagus. Bukan ternyata. Karena ternyata kuncinya adalah di sehari-hari kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Sehari-hari, hari demi hari, kita harus melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi di luar sana saya lihat itu bahkan ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa kalau mereka orang-orang investor itu jangan invest ke orang-orang yang kerjanya itu karena passion. Jadi karena itu pasti gagal, tanda kutipnya gitu. Ceritanya malah jadi begitu gitu ya. Tapi investlah ke orang-orang yang bekerja itu dengan motivasi yang tinggi, yang mereka melakukan yang terbaik untuk apa yang mereka kerjakan. Ternyata investor-investor itu berpikirnya seperti itu Bapak Ibu. Agak berbeda dengan yang kita pelajari selama ini. Ya, yang terakhir adalah passion itu yang ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin passion. Ternyata yang paling penting bagi kita adalah kita harus lakukan sesuatu. Ajar anak-anak untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di situ biasanya kita secara natural akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kekuatan kita. Saya mampunya di sini, saya akan lakukan ini untuk membantu orang lain, untuk memecahkan masalah ini. Di titik itulah passion itu akan mulai muncul. Setelah beberapa tahun, passion itu akan muncul, ngikutin kita. Ya, bukan terbalik, nunggu passionnya dulu. Saya nunggu passion saya di sini, nanti kalau passionnya ini berarti saya kerja sesuai dengan passion saya. Ternyata itu sesuatu yang cukup terbalik yang saya pelajarin akhir-akhir ini. Satu perumpamaan yang bagus adalah ada satu perumpamaan gini. Kalau kita lihat di Asian Food Channel, itu ada orang-orang yang chef memang ya, pakai baju chef dan segala macam. Itu kelihatannya mereka memang passionnya adalah memasak. Yang mereka tuh belajar masak di sekolah, terus akhirnya kerjanya masak. Tapi saya juga sering lihat di Asian Food Channel ada banyak orang-orang yang menurut saya masakannya itu pasti enak banget. Karena dia tuh kayak street food gitu yang orangnya pun bajunya engkoh-engkoh atau taci-taci yang biasa banget. Tapi saya nggak yakin kalau mereka berangkat masak itu karena, oh saya punya passion di masak. Bisa jadi dulu mereka kepepet karena perantauan, bisanya masak. Ya udahlah masak gitu ya. Jadi tapi mereka sukses, bukan berarti mereka nggak sukses. Bukan berarti mereka dulunya karena nggak punya passion terus mereka jadi nggak sukses. Mereka tetap sukses. Ya, saya akan tutup ini dengan satu sharing saya. Dulu saya juga orang yang mengejar passion. Passion saya itu di dunia event sangat besar. Saya kerjakan semuanya gila-gilaan. Dan ternyata Tuhan menentukan bahwa saya nggak berhasil di dunia event. Karena saya ternyata harus belajar banyak hal. Yang dulu ketika saya berbisnis di dunia event itu tidak terjadi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hari ini saya sudah sukses. Tapi saya menemukan passion saya yang lain justru ketika saya memulai mengerjakannya. Kebalik, yang itu story ini saya kerjakan dulu. Baru kemudian passion mengikutinya. Dan passionate banget karena ternyata ini sesuatu yang bisa memberkati banyak orang. Jadinya itu jadi sebuah passion buat saya. Mari kita ajarkan ke anak-anak kita. Jangan fokus sama passionnya. Fokus sama kekuatan kita. Apa yang kita bisa kerjakan ke depan. Supaya kita bisa berguna. Nanti passion itu akan datang sendiri. Terima kasih.